Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Teori Model Pemberdayaan Masyarakat yang beranggotakan Luki Imam Syafi'i, Rizky Aldi, Eva Danisa, dan saya Wiwi Pramudia Anggraini serta Fatimatul Ulinin Atfia. Berikut adalah materi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, produk perencanaan agen pembaharu. Agen perubahan merupakan seseorang atau tokoh ahli yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi klien dalam rangka melakukan perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan merupakan pembawaan alamiah yang timbul dalam proses perjalanan kehidupan manusia dan peradaban manusia. Agen perubahan itu berfungsi meyakinkan target atau klien perubahan untuk melakukan perubahan atau berinovasi sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang diharapkan. Agen perubahan wajib memahami komunikasi yang baik agar mampu menyampaikan pesan perubahan melalui orang-orang yang tepat, dengan modal komunikasi yang mudah dipahami oleh target sehingga proses perubahan berjalan efektif dan memberikan keuntungan yang nyata bagi Hubungan tiga dimensi kemitraan. Dengan memperhatikan taksonomi Amstein, sebuah kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dan sampai menyentuh tangga 6, 7, dan 8 titik, artinya jika benar-benar ingin diwujudkan masyarakat menjadi mitra kerja dan pemerintah, maka secara otomatis pemerintah memposisikan diri bukan sebagai dinamisator. Selanjutnya, sebaiknya pemerintah beranjak dari dinamisator dengan melakukan pergeseran yang rasional menuju peran kalkulator dan cara berlangsung berperan sebagai fasilitator. Jika ini dapat dilakukan, maka menempatkan masyarakat sebagai mitra. Selanjutnya, dengan memperhatikan taksonomi Amstein tersebut, sebuah kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dan daya sampai menyentuh tangga 6, 7, dan 8 titik, artinya jika benar-benar ingin diwajibkan masyarakat menjadi mitra kerja dan pemerintah, maka secara otomatis benar-benar memposisikan diri bukan sebagai dinamis atur titik. Sebaiknya pemerintah beranjak dari dinamis atau dengan melakukan pergeseran yang rasional menuju peran katalisator dan secara berlangsung berperan sebagai fasilitator. Agen pembaharu dalam hubungannya dengan proses kebijakan kemiskinan akan diposisikan sebagai pendamping masyarakat pada batas mana masyarakat itu mengambil peran penting. B. Kapasitas agen pembaharu sebagai pendamping masyarakat. Pada tahap pertama, pemerintah bekerja secara sendirian, maka agen pembaharu diposisikan sebagai mitra kerja pada batasan sebagai stakeholder, dan paling tinggi sebagai evaluator atas pelaksanaan pemberdayaan pembangunan. Sehingga produk yang dihasilkan agen pembaharu hanyalah pemasukan perbaikan dan kritikan dalam pelaksanaan kebijakan. Pada tahap kedua, terjalin kemitraan dengan rakyat dan konsekuensinya menyeratakan pihak luar pemerintah pada tataran pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, logika pendampingan akan dilakukan sebatas mana rakyat mengambil peran. Pada tataran ini, masyarakat telah berstatus sebagai mitra kerja pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Oleh karena itu, agen pembaharu dapat mengambil peran pendamping sebagai implementer sekaligus pengawasan dan evaluasi. Pada tataran tertinggi, yang memposisikan rakyat sesuai masyarakat yang mandiri, pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator, maka semenjak perencanaan evaluasi dilakukan oleh rakyat. Oleh karena itu, agen pembaharu berperan sebagai pendamping dari perencanaan hingga evaluasi. Agen pembaharu sebagai pihak di luar program pemberdayaan masyarakat miskin, tidak terlihat perencanaan dan pelaksanaannya. Agen pembaharu hanya dapat berperan dalam evaluasi sebatas informal saja. Secara informal, boleh saja agen pembaharu membantu menyampaikan kritik dan saran perbaikan. Akan tetapi, pemerintah dengan bebas dapat mengabaikannya. Maka dalam hal ini, fungsi yang dilakukan adalah sebagai evaluator program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
Agen pembaharu sebagai pendamping masyarakat dalam melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dapat bertindak sebagai implementator, pendamping, pengawasan, dan evaluasi serta pemberian umpan balik. Agen pembaharu sebagai pemonitor dan advokator bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya, seperti memberikan penyandaran pada masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan yang telah dirugikan atau diabaikan oleh pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan secara menyeluruh. Agen pembaharu sebagai pendamping masyarakat untuk merencanakan hingga penyusunan umpan balik terhadap program pemberdayaan masyarakat miskin yang real dengan strategi yang tepat dan solusi yang tepat. Untuk materi selanjutnya, yaitu 2. Keberdayaan agen pembaharu. Tingkat keberdayaan agen pembaharu untuk dapat melakukan fungsi pada tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah mencakup keberdayaan pada bidang kelembagaan, manajemen, kinerja, dan penguasaan subtanel pemberdayaan masyarakat miskin. Kedua, keberdayaan kelembagaan merupakan syarat mutlak bagi agen pembaharu untuk menjalankan fungsi pendamping pada semua tataran. Sedangkan untuk melakukan fungsi pendampingan pada tahap kedua, yaitu sebagai pendampingan implementer, diperlakukan syarat lain yaitu kemampuan manajemen secara utuh dan kinerja yang baik yaitu meliputi produktivitas, efisiensi, akuntabilitas, responsivitas, dan responsibilitas untuk peran advokator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.